Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan saudaraku dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh setiap penyakit ada obatnya, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Namun sebaik-baiknya obat adalah obat yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, tema kita kali ini yaitu tentang bagaimana mengobati penyakit-penyakit hati kita atau penyakit kolbu kita. Paling tidak, ada 7 cara mengobati penyakit hati atau kolbu kita. Yang pertama, taubatan nasuha dan memperbaharui taubat-taubat kita. Apa maksudnya? Taubatan nasuha artinya sebuah penyesalan dalam melakukan keburukan, dosa, dan kemaksiatan. Menyesal dari hal-hal yang tidak baik, serta tidak mau mengulanginya lagi. Ini namanya taubatan nasuha. Lalu kita perbaharui taubat kita dengan senantiasa menjauhi hal-hal yang tidak baik, tempat-tempat yang tidak baik, yang akan mengiringi kita terjerumus kepada kemaksiatan. Hal itu juga harus dihindari. Lalu setelah menghindari hal-hal yang tidak baik, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka sempurnalah taubatan nasuha kita. Lalu yang kedua, obat penyakit hati atau kolbu adalah dengan memperbanyak istighfar dan zikrullah. Istighfar adalah penghapus dosa. Karena setiap orang melakukan salah dan dosa, terdapat sebuah noktah hitam di dalam kolbunya, dan itu akan bersih dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat penyakit hati adalah kotoran-kotoran hitam dari perbuatan dosa-dosa kita. Kemudian dengan zikrullah, senantiasa banyak mengingat Allah. Salah satunya dengan zikir la ilaha illallah. Ini juga dapat menghapus dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Dengan menghujamkan ke dalam kolbu kita zikir la ilaha illallah, bagian dari zikir tauhid yang dapat menenangkan hati dan pikiran kita serta membersihkan kotoran-kotoran kolbu kita. Di dalam zikrullah juga ada zikrul maut. Karena zikrul maut adalah bagian dari zikrullah, maka zikrul maut juga hal yang sangat penting untuk mengobati penyakit hati kita. Selalu ingat mati, dan ingat mati. Ini memutus kesenangan dunia sehingga kita tidak mudah sakit hati, sehingga hati kita menjadi tenang dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu obat penyakit hati yang ketiga adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat akan mendatangkan sebuah syafaat, akan mendatangkan sebuah obat, baik itu penyakit lahir, apapun penyakit batin kita, maka insya Allah dengan sholawat kepada Rasulullah, Allah angkat derajat kita kepada sesuatu yang besar dan tinggi. Orang yang berselawat kepada Rasulullah, maka Allah berikan rahmatnya, Allah berikan syafaatnya, dan juga Allah kabulkan doa-doanya, termasuk Allah bersihkan penyakit-penyakit kolbunya. Lalu penyakit hati, obat penyakit hati yang keempat, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sudah tentu Al-Quran adalah obat yang terbaik yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat sebuah obat penyembuh bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mau mengikut perintah Allah dan Rasul-Nya, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran akan menjadi obat. Orang yang sering sakit hati, apapun penyakitnya, maka Al-Quranlah menjadi obatnya. Jadi saudaraku, ketika galau, gelisah, resah, segeralah memperbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah, Allah turunkan rahmat, Allah berikan ketenangan, Allah berikan sakinah di dalam kolbu-kolbu kita. Lalu obat penyakit hati yang kelima
adalah menyempurnakan sholat fardu dan sholat sunnah. Ya, betul sekali. Sholat ini menjadi penolong diri kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Penolong apa? Penolong apapun atas urusan kita. Baik urusan di dunia ataupun urusan akhirat, urusan zahir maupun urusan batin, termasuk mengobati penyakit-penyakit hati kita. Dari sholat satu ke sholat yang lainnya, itu juga menggugurkan dosa-dosa kita dan juga mengobati penyakit-penyakit hati kita. Begitupun dengan sholat sunnah, sholat tahajud, qiyamul lail, sholat duha, sholat rawatib. Ini semakin bagus, sholat fardunya disempurnakan dengan sholat sunnahnya, maka semakin bagus menjadi obat hati yang terbaik. Lalu, obat penyakit hati yang keenam adalah gemar sedekah. Ya, gemar sedekah dan menolong sesama menjadi sebuah obat yang terbaik untuk mengobati penyakit hati-hati kita. Dikatakan bahwa sedekah itu dapat memadamkan murka Allah. Sedekah itu dapat melembutkan diri kita, melembutkan hati manusia. Sedekah dapat menolak takdir buruk menjadi takdir baik, bahkan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sedekah dapat mencegah musibah ataupun penyakit. Insya Allah dengan gemar sedekah dan gemar menolong sesama, ini menjadi obat penyakit hati kita. Dan yang terakhir, obat penyakit hati kita yang ketujuh adalah ikhlas dan ridho atas qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa ikhlas, ridho, tawakal, berserah diri kepada Allah atas takdir-takdir Allah, maka ini akan menjadi obat terbaik. Karena hakikatnya apapun yang terjadi di dunia ini, di dalam hidup ini, semua terjadi atas kehendaknya. Tinggal kita berikhtiar memperbaiki, berdoa, memohon tolong kepada Allah. Insya Allah, Allah berikan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Allah berikan kesehatan, kesembuhan dari penyakit-penyakit hati dan kalbu kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah rahmati kita, dan menjadikan kita orang-orang yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.